Halo, selamat siang para subscriber Dua Sister YouTube channel. Saya yakin sekarang Anda dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kalian sekeluarga terhindar dari pandemi COVID-19. Siang ini saya akan menemani kalian yang ada di rumah untuk tetap safe dalam pandemi COVID-19. Sesuai thumbnail, dalam siang ini menjelang sore, mungkin sedikit perbedaan jam ya. Saya tadi ngeset di jam 14,5 dan sekarang 14,4 lebih sedikit. Ya mungkin di tempat Anda sedikit ada perbedaan. Saya siang ini mencoba untuk sharing kepada kalian, ya ini tentang mengawali untuk membuat channel YouTube Anda. Apa ini? Sebentar. Tips membuat channel YouTube Anda yang sehat. Waduh, sehat ini. Apa channel YouTube yang sehat menurut saya? Tentunya mungkin ya dari beberapa kalian menginginkan nanti channel kalian itu ketika Anda sudah pada saat-saat tertentu akan menginginkan channel Anda bisa untuk dimonetasi dan kemudian diberi pin AdSense, kemudian Anda bisa mendapatkan pendapatan besar maupun kecil sesuai kemampuan kita dalam berkreasi itu di channel Anda yang Anda buat tentunya. Namun ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan ketika kita mempunyai channel atau akan membuat channel kita yang akan mengarah ke sana guys, gitu kan. Ini sesuai pengalaman. Baik pengalaman ketika kami mengawali tahun 2014, kemudian baru serius untuk mengisi video-video yang serius dan kita konsentrasi ke channel kita untuk dimonetasi. Itu ada beberapa hal yang kami pegang. Tentunya informasi ini saya sadur dari beberapa pengalaman youtuber kelas atas, tentunya beberapa yang saya ikuti dan saya subscribe perkembangan mereka memberikan tips-tips kepada kita, cara kita merawat channel kita supaya termonetasi. Namun tips-tips yang saya berikan mendatang ini juga belum tentu sepenuhnya benar atau mutlak benar. Bisa saja juga berbeda dengan orang lain atau youtuber lain. Dan saya sendiri sebenarnya kalau mau memberikan tips itu tentang YouTube sebenarnya juga agak sedikit malu ya, karena subscriber saya juga baru 31.800 sekian dan pendapatan saya dari video-video yang kami buat juga tidak bombastis. Namun tidak ada salahnya hal yang baik itu kami sampaikan. Ini berdasarkan pengalaman-pengalaman selama merawat channel Dua Sister YouTube channel. Dua Sister YouTube channel ini sebenarnya ada di dalam pendaftaran di Google itu ada dua ya, ada dua, itu nama saya sendiri Agus Azhari, itu yang tidak belum kami rawat, hanya kami gunakan untuk menonton atau berkomen-komen baik kepada youtuber lain, atau kami menanyakan sesuatu hal yang sifatnya masih berhubungan dengan video, monetasi, AdSense dan sebagainya. Nah, untuk langkah awal apa sih sebenarnya yang harus kita persiapkan ketika kita
mau mendaftarkan diri untuk mempunyai channel, langkah apa yang pertama yang harus diambil gitu kan. Ini kalau hanya untuk menonton saja sih mungkin tidak begitu masuk ya dalam kriteria yang akan saya berikan. Cuman bagi kalian yang yang menginginkan nantinya atau siap-siap, meskipun saat ini belum siap untuk beberapa video atau konten gitu, tapi hanya untuk melihat, tapi tidak ada salahnya untuk mempersiapkan konten YouTube kita itu benar-benar channel YouTube kita itu nantinya bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan penghasilan di di Google AdSense maupun di YouTube itu. Jadi tidak ada salahnya, meskipun selang 2 tahun 3 tahun yang akan datang tidak ada masalahnya untuk mendaftarkan diri itu dengan secara baik dan benar. Jadi yang kita ketahui bahwa membuat email itu kan sebenarnya bisa namanya dengan asal ya, nama apa aja asal, yang penting titik dotnya, komnya, kemudian ad-nya itu ada gitu kan, sesuai kebanyakan email gitu. Tapi yang meski kita ingat itu bahwa ini pengetahuan ya, sebatas kemampuan saya aja kan, sebatas kemampuan saya. Jadi sebenarnya mesin Google itu kian hari kan tidak kian sederhana. Artinya pasti ada peningkatan dalam hal browsing gitu kan. Dan di Google sendiri itu juga pertama ada peta ya kan, maps, kemudian ada hampir semua kebutuhan kehidupan itu sepertinya kan yang untuk bermedsos ria itu bermedsos ria itu ada di Google itu. Dan kian hari karena jejak digital itu yang kita tinggalkan, orang-orang kita tinggalkan itu menjadi memori bagi mesin Google. Jadi di sini yang maksud saya itu kita harus mendaftarkannya itu dengan baik dan berhati-hati, serta harus berproteksi diri dengan baik juga. Ketika kita ingin mendaftarkan YouTube kita itu benar-benar nantinya itu akan kita pakai, kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, misalnya sharing, soal AdSense, soal monetasi, soal mendapatkan uang itu hal belakang lah. Tapi yang jelas untuk itu. Tapi memang tidak ada salahnya karena gratis kan. Tidak ada salahnya meskipun hari ini kita hanya untuk menonton, tapi suatu saat kita bisa memanfaatkannya untuk hal-hal sifatnya positif, terutama untuk mendapatkan penghasilan, katakanlah sedikit apapun, sebanyak apapun. Karena konten YouTube itu juga sekarang sudah sangat luas, tidak terbatas pada video-video yang bagus saja atau video-video penggarapan videografi yang bagus saja atau audio yang bagus saja. Kadang juga ada video-video yang digarap dengan sangat sederhana dengan menggunakan handphone dan peralatan apa adanya bisa menghasilkan pendapatan yang wow, memukau. Jadi tidak ada salahnya. Kenapa kita menghilangkan suatu kesempatan yang sangat dekat dengan kita, yaitu dari smartphone, kita abaikan dengan kita tidak peduli dan tidak aware. Waduh, kita tidak peduli atau tidak merawat dengan baik. Ini guys ya, langsung. Yang pertama ini. Nah, ini. Ya, ini kan enak. Daftar Gmail atau email apapun ke YouTube dengan data diri yang benar, alamat sesuai dengan KTP, SIM, atau jati diri Anda lainnya lah. Karena ini nanti sifatnya akan sangat merepotkan. Ini yang sering beberapa kali dipertanyakan di tip-tip AdSense saya itu, kenapa belum sampai, karena ada yang sama dengan pemberitahuan untuk mendapatkan
pengiriman AdSense itu tanggal 21 Februari, tapi kok saat ini tidak sampai, dan ternyata punya saya sampai meskipun di saat pandemi seperti ini. Nah, mungkin loh ya. Jadi ketika kita daftar Gmail kita itu dengan data diri yang tidak sengaja maupun sengaja, itu dengan ala kadarnya aja, asal ketik seperti kita mendaftarkan nama kita, tanggal lahir kita di Facebook gitu kan. Jadi seperti kalau di Facebook itu kan seperti ulang tahunnya, bulannya dan tanggalnya sama, dan tahunnya itu ternyata orangnya bisa lebih tua atau lebih muda, seperti itu. Sepertinya kalau di YouTube agak sedikit protek dengan hal ini gitu kan. Daftar Gmail YouTube dengan data diri yang benar, alamat sesuai dengan KTP. Jadi kebanyakan itu jangan seperti mendaftar ketika di Facebook gitu kan. Jadi alamatnya berbeda dengan alamat aslinya, kemudian tanggal lahir, kemudian fotonya juga. Jadi saya sarankan ketika kita mengawali, untuk memang kebutuhannya kalian itu nantinya kalian menginginkan YouTube channel Anda itu bisa termonetasi ya dengan data-data yang baik, yang benar, yang sesuai alamat Anda. Bisa saja memang karena awalnya itu ngekos asal-asalan aja sesuai alamat kos, kemudian pindah rumah. Itu juga ada beberapa YouTuber itu juga akhirnya mengirimkan surat untuk merevisi alamat pengiriman Google AdSense-nya, gara-gara memang awalnya ketika dia mahasiswa, dia melakukan pendaftarannya, merawat channelnya itu di tempat kosannya selama 3 tahun atau 4 tahun. Kemudian dia pulang setelah lulus, AdSense itu akan dikirim, ternyata tidak sampai-sampai. Karena Google sendiri mungkin ya, karena itu melihat pergeseran dari melihat pergeseran posisi HP kita atau gadget kita, atau kita saat login di browser apapun yang menggunakan Gmail kemudian atau alamat lain, kemudian posisi kita sudah berubah. Jadi mungkin perhitungan YouTube juga seperti itu. Jika berubahnya hanya selang berapa hari, cuman pasti kan ada alamat tetap yang sering kita membuka YouTube kita itu di posisi mana. Itu perkiraan saya seperti itu. Kemudian ternyata KTP Indonesia ini tidak bisa dipakai gitu kan. Awalnya untuk daftar aja sih mungkin bisa, cuman ketika daftarkan AdSense-nya untuk untuk cross check, itu menggunakan KTP tidak bisa, karena KTP kita itu KTP seumur hidup mungkin ya, yang bisa ada karena yang mungkin yang berbahasa Inggris itu, yang di SIM itu ada kan bertulisan bahasa Inggris nggak salah, itu drive lisensi atau lisensi drive-nya itu mengemudi itu ada, jadi mungkin dibaca dengan bahasa Inggris itu lebih di pihak komunitas YouTube, mungkin yang ini yang dibutuhkan. Kemudian isi data-data dengan benar. Ketika kita pakai HP kita atau gadget kita, ya mulailah kita membuat akun Gmail itu, akun Google, akun Gmail, sampai nanti ke YouTube itu yang senada, nama, titiknya, hurufnya, alamatnya itu yang memang yang kalau diurut itu cocok semua. Untuk awal sih saya sarankan untuk ke nama channelnya bisa apa saja, cuman ke menurut saya itu emailnya ini yang dengan daftar ke Google-nya ini, ketika kita mau seperti kayak untuk download apps dan sebagainya, ini harus sesuai semua. Jadi kalau saya guyon itu dengan beberapa kawan itu,
ya harus menggunakan alamat yang bisa dipercaya. Al-Amin. Jadi biar semuanya akan lancar seperti itu. Karena satu akun YouTube itu kan bisa untuk sampai 4 ya. Satu akun YouTube itu bisa untuk 4 channel. Jadi lumayan kalau kita bisa merawatnya dari awal. Nggak usah terbayangkan untuk bikin 4. Satu aja dulu yang benar, ketika nanti yang lain-lainnya insya Allah akan lebih gampang karena sudah misalnya sudah ter-AdSense dan sebagainya. Tapi tentunya masih harus mengejar sesuai aturan, yaitu untuk sekarang 1000 subscribe dan 4000 jam. Saya sendiri sebenarnya dulu mempunyai kendala yang pernah saya beritahukan dulu. Itu saya punya kendala sendiri sebenarnya juga. Saya lebih suka streaming saat ini karena mungkin saya lagi males saja untuk ngedit ya guys. Jadi saya lanjut lagi ya, alamatnya yang harus sesuai dengan data diri yang benar ya kan, meskipun nanti video itu bertemakan anak-anak Anda atau bertemakan ibu Anda atau yang isi kontennya ibu mungkin ya, masak atau membuat saji-sajian yang istimewa daerah, itu kan konten-konten yang sangat bermanfaat yang bisa diisi oleh ibu-ibu, tapi anaknya yang membuatkan Gmailnya dan sebagainya. Jadi seperti itu ya guys. Jadi kita masih bisa harus dengan daftar Gmail YouTube dengan data diri yang benar. Ini jika Anda memang menginginkan bahwa nantinya video yang channel yang Anda inginkan itu benar-benar Anda gunakan untuk untuk nanti menginginkan di AdSense. Nah, ketika itu sudah Anda lakukan, daftar Gmail YouTube dengan data diri yang benar, alamat sesuai dengan KTP, SIM maupun paspor Anda. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah ini. Ya, menggunakan channel Anda dengan baik. Apa ini maksudnya, Om? Menggunakan channel YouTube Anda dengan baik. Kan channel saya, Om. Iya, channel kamu. Tapi nanti sangat menurut saya secara pribadi, ketika sudah melakukan pendaftaran dengan baik tadi, misalnya dengan KTP dan SIM atau pakai orang yang sekeluarga, kemudian mesin Google sudah membaca posisi letak HP Anda di rumah terus, dan Anda sering membuka di situ secara jejak digital, kan nggak bisa dipungkiri bahwa lokasi kita memang secara mau nggak mau mungkin ya, menurut saya itu sudah terdeteksi oleh YouTube, oleh Google tentunya yang pengembang dari platform YouTube itu. Jadi kita harus menggunakan channel itu dengan baik jika memang Anda menginginkan nantinya bahwa video menginginkan konten Anda itu nanti bisa dimonetize, channel Anda bisa termonetize. Jadi menggunakan channel dengan baik, jangan gunakan channel untuk komen ke postingan orang lain dengan tulisan jorok, menyerang dan sebagainya. Kata-kata yang tidak pantas tuh guys. Meskipun kamu tidak suka dengan apa yang kamu lihat di YouTube, nah kemudian kamu itu punya channel, sudah kamu isi game, sudah mulai lumayan subscribe-nya, ada 100, ada yang 600, ada yang 300, itu kemudian karena kamu panas atau kamu tersinggung atau kamu tidak suka dengan komen-komen orang lain misalnya, apalagi kamu datang ke channel orang lain kemudian komen jorok menggunakan nama binatang, anggota badan, itu dengan nama-nama baik. Jika channelnya, misalnya channel saya itu saya aktifkan untuk pengertian tentang komen spam dan harus ditunggu dulu dan sebagainya. Nah, jika kalian terus sering menggunakan komen-komen yang jorok, menyerang dan sebagainya ke halaman orang lain, ke channel YouTube orang lain,
itu akan ditandai sebagai spam. Bayangkan, kamu komen ditandai sebagai spam, itu secara otomatis dari komunitas. Jadi bukan pemilik channel yang Anda komeni yang menganggap kalian spam jika Anda berkata jorok. Dan itu berbahaya. Kadang ada yang sebelumnya membuat channel YouTube itu lama tidak merasa atau lupa sudah pernah komen-komen yang berbau spam ke channel orang lain. Kemudian dia sudah mendapatkan 1000 subscribe, 4000 jam, tapi monetasinya lama sekali. Atau malah tak termonetasi. Kemudian termonetasi tapi AdSense-nya lama sekali, harus peninjauan lama sekali. Karena YouTube itu terkenal pertama mesinnya canggih, mesin memorinya ketika membaca perilaku dari YouTuber itu sangat sangat jempolan. Saya sudah merasakan sendiri, baik video saya yang dilanggar atau saya yang melanggar gitu kan, dengan sengaja atau tidak. Jadi kemarin itu 55 channel itu reupload dari video saya. Secara batin sih saya tidak apa-apa sebenarnya gitu kan, cuman dari pihak YouTube itu saya harus melaporkan untuk pertama memberikan email teguran ke 55 channel. Bayangkan guys, saya harus membalas 55 channel komen satu-satu di video saya yang di re-upload mereka. Ada yang sudah 600, ada yang sudah 2000 subscribe-nya, tapi tidak termonetasi. Kenapa? Saya lihat yang 2000 itu tidak ada iklannya sama sekali. Ya ini pelanggarannya di situ. Saya harus menjawab, dan ada beberapa yang minta maaf dan ada beberapa yang minta diizinkan. Ya saya izinkan. Tapi memang itu harus dijawab, dan ketika satu email tidak digubris sama mereka, saya serahkan ke pihak YouTube, ke pihak komunitas. Ya untung-untung aja hanya videonya yang hilang, bukan channel mereka gitu kan. Cukup sayang loh, sudah 2000. Mungkin ya video-video lainnya penuh pelanggaran, akhirnya ya percuma saja. Yang paling bahaya itu komen. Jadi komen ke tempat video lain tapi dengan kata-kata jorok, penyerangan dan sebagainya. Kalau sudah ditandai sebagai spam, wah ini bahaya buat channel Anda. Jadi sampai menggunakan bahasa apa aja itu yang sifatnya jorok, itu dianggap spam sama YouTube. Sedikit aja yang lucu itu aja, video itu dibuat capture foto berhenti gitu, sudah dilaporkan YouTube ke kami seperti itu. Jadi ini tidak berlaku buat saya aja, semua gitu kan. Kian hari bukan kian rendah mesin YouTube dalam hal itu. Itu menggunakan channel dengan baik, kemudian jangan melanggar video-video asusila, video-video kekerasan. Jika channel Anda memang tidak terdaftar sebagai channel jurnalis, jangan membuat yang sekarang ini tentang COVID-19. Jadi jangan bahas tentang COVID-19 atau jangan menyalahgunakan pandemi COVID-19 ini untuk keuntungan untuk keuntungan membuat konten di YouTube Anda. Ini juga bahaya. Saya kemarin tuh membuat pin diterima saat COVID-19, itu dolarnya langsung kuning. Begitu COVID-19-nya saya hilangi, dolarnya hijau kembali. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ini yang terakhir ya guys. Nanti akan saya lanjutkan ke tip-tip berikutnya. Terlalu banyak pelanggaran, tadi sudah saya singgung. Ya, terlalu banyak pelanggaran. Jadi terlalu banyak pelanggaran tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Cuman ada pelanggaran yang sangat tipis tapi kadang bisa terdeteksi oleh YouTube. Contohnya begini. Jadi kita itu membuat kelompok gitu kan, kelompok WA
yang beranggota kan katakanlah 1000 atau 400 atau katakanlah 10 orang gitu aja dengan teman-teman Anda. Jadi ketika Anda upload, kemudian alamat YouTube Anda itu Anda sebarkan di kelompok YouTube Anda itu lewat WA. Kemudian tiap anggota itu diharuskan untuk melihat sekian menit, like, komen gitu kan. Ini lama-lama juga akan dideteksi oleh YouTube. Karena kebiasaan dari anggota itu si A, si B, si C, si D, si I sampai si X itu pasti punya pola cara komen, pola cara melihat, jam melihat itu pasti menjadi pola tertentu. Dan ini adalah mesin Google. Jangan dilawan seperti itu berbahaya juga. Meskipun masih banyak juga yang melakukan itu dan saat ini masih kondisi aman. Nah, jika saya mempunyai waktu itu, mempunyai kecepatan tinggi dalam meraih subscribe, ya, jam tayang juga mempunyai kecepatan yang sangat tinggi, itu saja sudah dicurigai oleh YouTube. Saya punya video satu yang tiap hari itu subscribe tuh bisa sampai 100 sampai 500. Saya dapat monetasi di Dua Sister YouTube channel itu, subscribe itu sudah mencapai 4000 dan jam tayang itu sudah bukan 4000 lagi, sudah 40.000 jam tayang. Tapi belum di AdSense, belum dimonetasi. Setelah dimonetasi, hanya video saya aja, video yang membuat membuat saya mendapatkan subscribe banyak, itu yang belum dimonetasi, tinggal videonya itu. Ketika sudah mencapai 2 juta viewer, baru dimonetasi video itu. Karena ada sangkut paut dengan pihak record. Jadi sebenarnya saya ngambil itu musik yang bukan asli penyanyinya gitu kan. Cuman pihak record memberatkan hal itu dan akhirnya kami berbagi hasil. Meskipun sekarang berbagi hasilnya sudah saya selesaikan dan kami tutup ketika sudah mencapai 4 juta viewer itu dan masih berjalan dan masih sering mendapatkan subscribe yang berjumlah cukup lumayan dari video itu. Jadi memang ada langkah-langkah itu. Yang pertama, ketika kita membuat video itu, membuat channel YouTube itu tidak melulu karena video bagus kemudian viral. Jadi kita dituntut itu membuat video di YouTube itu kreasi baik audio. Sekarang itu seperti podcast itu audio saja sudah bisa, meskipun jarang-jarang keluar fotonya, itu juga bisa dimonetasi. Seperti Anda bisa menjadwalkan minimal dalam 1 minggu itu membuat video itu 1. Kalau bisa di atas 5 menit. Kalau bisa ya pas 5 menit membuat video konten apa saja yang baik. Ya kan? Bisa konsisten dengan satu jenis konten yang diketengahkan atau dengan teori konsisten inkonsistensi. Jadi tidak konsisten dalam suatu konsisten. Artinya selalu merubah-rubah. Besok membahas ini, besok membahas ini, besok membahas ini. Seperti Dua Sister YouTube channel. Ini tidak konsisten dalam satu, tidak melulu pada satu konten. Karena di channel YouTube itu disediakan playlist. Jadi cukup leluasa kita membuat konten-konten tertentu, kemudian kita bingkai dalam satu playlist, kita kasih judul lagi. Jadi di situ satu konten aja tentang ini, misalnya tentang tips mengawali membuat YouTube ini, nanti akan saya buatkan playlist tersendiri. Jadi ketika orang tinggal ngeplay video itu untuk diplay secara bergiliran seperti itu.
Jadi yang terakhir, jangan terlalu banyak pelanggaran, reupload karya orang, reupload channel lain atau karya orang, baik video, audio, musik, foto, sedikit sekalipun, gitu kan, sedikit sekalipun. Kemudian jangan menghapus yang terkena pelanggaran copyright. Gimana caranya ya? Ada untuk di studio di YouTube Studio itu nanti ada bagian editor, Anda edit sendiri di situ, ada caranya, nanti kapan-kapan akan saya buatkan lagi jika ada pertanyaan seperti itu. Itu bisa lagunya kita hilangkan atau video atau fotonya yang kita hilangkan. Saya kira cukup sekian dulu. Ini nanti jika video ini terlalu banyak nge-lag-nya akan saya perbaiki atau akan saya buatkan streaming ulang ya guys. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan terhindar dari pandemi COVID-19 dan kita bisa nanti akan segera menjalankan ibadah puasa dengan hikmat dan khusyuk ya guys. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya.